Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pembahasan tentang pelajaran Quran hadis ya. Quran hadis. Ini kelas 10 lah. Langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kalamullah ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian untuk dijadikan pedoman umat manusia, untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Kemudian membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam mim harfun wa lamun wa harfun wa mimun wa harfun. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian sebagai sebuah ibadah membaca Al-Quran haruslah sesuatu ketentuan yang disebutkan dalam ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid ini sangat penting. Tajwid secara bahasa itu berasal jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan, bisa juga menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil yad, artinya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sehingga dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi supaya tidak melakukan kesalahan dalam membacanya. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu ialah fardu kifayah. Jadi hukum tajwid itu fardu kifayah. Namun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Memakainya dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Syekh Ibnu Al-Jazari beliau menjelaskan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, maka hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Kita mengalami belajar dan mengamalkan tajwid marilah dengan niat yang
baik karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan manfaat dan pahalanya. Materi pelajaran diawali dengan mad lazim mukhaffaf khilmi, muthaqal khilmi, mad lazim muthaqal harfi, kemudian mukhaffaf harfi. Nah, mad lazim mukhaffaf khilmi, mad lazim mukhaffaf khilmi artinya mukhaffaf ringan, khilmi kalimat. Pengertiannya, huruf mad bertemu sukun. Nah, huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya dibagi panjang 3 alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran hanya ada 2 Quran Yunus. Nama qad kuntum bih. Al-ana wa qad asaita. Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana wa qad asaita. Nah, setelah kita baca kemudian ada prakteknya jika akan membaca dalam Quran surat Yunus ayat 50 sampai 52 dan 91 sampai 92. Kemudian mad lazim muthaqal khilmi. Mad lazim muthaqal khilmi itu muthaqal itu berat, khilmi kalimat. Pengertiannya huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Cara membaca dibagi panjang 3 alif atau 6 harokat. Qul adzakrin fa idza ja'atit dhammah. 6 harokat itu. Kemudian kita ada lagi mad lazim, ketiga mad lazim muthaqal harfi. Mad lazim muthaqal harfi, muthaqal berat, harfi itu huruf. Pengertian huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Sin mim juga itu. Oke, kita seterusnya ada lagi apa? 4 mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi, mukhaffaf ringan harfi huruf. Huruf mad bertemu sukun dalam huruf ya. Dibagi panjang 3 alif atau 6 harokat. Qaf, Yasin, Alif lam ra, Tosin, Alif lam ra. 6. Kemudian ada juga keutamaan mempelajari Al-Quran itu. Rasulullah SAW bersabda memberikan motivasi yang benar kepada kita untuk menjadi muslim yang terbaik itu dengan belajar, dengan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis juga an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Harus dengan tajwidnya agar dapat membacanya secara tartil dan benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Al-Muzammil ayat 4. Dan baca Al-Quran dengan tartil.
Mengajarkan Al-Quran adalah mengajari orang yang cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan ilmu tajwid. Namun sebelum mengajarkan kepada orang lain, semestinya kita harus belajar terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat mencintai orang Muslim. Orang Muslim yang pandai membaca Al-Quran. Dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati kiramil barrati walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Rawahu Muslim. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata adalah berat menghafalnya, ia mendapat 2 pahala. Rawahu Muslim Rawahu Muslim nomor hadis 1329. Ilmu tajwid memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kitab suci yang paling mulia. Nah, di sini dari segi praktek, perintis ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW dengan cara talaqi dan melihat gerakan bibir, yaitu musyafahah dari Jibril salam. Para sahabat langsung dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkannya kepada generasi seterusnya sampai ke zaman sekarang. Kemudian ulama yang menyusun ilmu tajwid, siapa? Pertama, Abu Aswad Ad-Du'ali dan Khalil bin Ahmad Al-Farodi, penemu titik dan tanda baca. Kemudian Imam Abu Muzim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Kahan Al-Baghdadi yang wafatnya 325 Hijriah, yaitu Al-Manduma Al-Haqqaniyah, ulama yang pertama membukukan ilmu tajwid. Kemudian ada lagi Imam Maki bin Abi Thalib Al-Quraisy yang wafatnya 437 Hijriah. Dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah. Setelah mengikuti pembelajaran di atas, ada beberapa hal-hal menyimpulkan. Mad far'i memiliki banyak bagian, diantaranya adalah mad lazim. Mad lazim ada 4, yaitu mad lazim mukhaffaf khilmi, mad lazim muthaqal khilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mad lazim mukhaffaf khilmi adalah huruf yang mad bertemu sukun asri dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca 3 alif atau 6 harokat. Contoh alif la al-an 6 harokat al-an. Kemudian yang ketiga mad lazim muthaqal khilmi, huruf bertemu tasdid dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, yaitu at-dhammah. Mad lazim muthaqal harfi adalah huruf mad yang bertemu sukun dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh to sin mim. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Itu caranya membaca dipanjangkan, dibaca panjang 3 alif atau 6 harokatan, itu qaf. Kemudian yang selanjutnya untuk adik-adik kelas, silakan dibacanya itu surat Yunus ayat 50-52, kemudian 90 dan surat Al-An'am 143 sampai 144. Kita dulu.
Dalam akhirnya kami mempelajari menerapkan ilmu tajwid, menjadikan satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan benar dan tartil, kemudian membentuk kedisiplinan sikap. 3. Memuliakan Al-Quran dengan menerapkan adab-adabnya. 4. Membangun akhlak karimah, terhindar dari kesalahan baca dan mengenal Al-Quran, membentuk sikap cermat dan hati-hati. Kemudian sebagai salah satu upaya menjaga kemurnian Al-Quran Al-Karim. Kemudian ada lagi memudahkan membaca Al-Quran Karim, memudahkan dalam membacanya sebagai suatu bentuk ibadah yang akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Kemudian nih selanjutnya mana tadi selanjutnya kemudian sini ada juga dalam hadis Nabi. Bersabda kata berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari mulai kecil sampai Rasulullah SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian secara jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di sini banyak sekali nih pelajarannya. Kemudian nih, khazanah keilmuan. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 17. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang ya dalam menakar dan menimbang. Ini surat Al-Mutaffifin. Kemudian alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta dicukupkan. Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain. Kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika innahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Itu sampai seterusnya ya. Tidak ada mufradat. Mufradatnya itu idza qtalu, jika mereka menerima takaran. Kemudian yastawfuna, mereka meminta dipenuhi. Kemudian yukhsiruna, mereka mengurangi. Mab'utsun, mereka yang akan dibangkitkan. Markum, berisi catatan amal. Markum, berisi catatan amal. Kemudian lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Athimin, bergelimang dosa. Asatirul awalin, dongeng orang-orang dahulu. Al-mahjubun, benar-benar terhalang. Kemudian di sini kandungan surat Al-Mutaffifin 1-17. Pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman.
Pada ayat 1-6 Allah Subhanahu wa taala memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail adalah celaka. Isyarat bahwa mereka akan mendapat adab yang pedih itu orang-orang yang jika menerima takaran mereka meminta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Minta ditambah ya pembeli ya. Kemudian mereka orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari mempertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Kemudian mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain atau dengan korupsi, hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ayat 1-17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan juga dalam buku yang khusus. Bukunya tuh bernama Sijin, kumpulan buku-buku para setan dan orang kafir. Itu yang dimakan Sijin, kumpulan buku-buku para setan. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3, yaitu mu'tad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum ketentuan Allah. Kemudian B, athim, bergemilang dosa dengan mengkonsumsi barang haram. Kemudian berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala menurut mereka ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau untuk menerima kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak nanti dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Kemudian kita cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.